Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ittaqullah fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah di keramaian dan di kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka niscaya kalian akan sukses, berhasil dan bahagia di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan tentang satu hal yang sangat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita untuk banyak-banyak mengerjakannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat, ya'ni al-maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat-ingat satu hal yang dapat memutuskan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, yang dapat memutuskan segala kenikmatan dunia adalah kematian. Yang kedua, dengan banyak-banyak mengingat kematian, berarti kita telah melakukan ibadah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah meminta kita untuk banyak-banyak melakukannya. Karena kalaulah bukan ibadah, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminta hal tersebut kepada kita. Oleh karena itu, banyak-banyak mengingat kematian adalah ibadah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dengan kita banyak-banyak mengingat kematian, berarti kita telah melakukan satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi ketentuan Allah di dalam setiap syariat-syariatnya, di dalam perintah-perintahnya, baik itu yang datang di dalam Al-Qur'anil Karim atau yang datang di dalam hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita mengerjakannya akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu pula telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap larangan-larangannya, dan itu adalah maksiat dan dosa. Kalau kita meninggalkannya, menjauhinya, maka juga akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu pula tema khutbah kita kali ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, adalah ibadah
yang mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat-ingat hal yang dapat memutuskan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Banyak-banyak mengingat kematian, bukan hanya untuk mereka yang sudah tua, bukan hanya untuk mereka yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bukan hanya untuk mereka yang sudah keriput wajahnya, tetapi banyak-banyak mengingat kematian juga untuk mereka yang masih muda, untuk mereka yang masih umur belasan tahun. Karena kematian bisa datang kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal sudah datang, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ajal datang kepada siapa saja, maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqi minal 'aish illa wasa'ahu alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satu orang pun yang banyak-banyak mengingat kematian dalam keadaan dia menghadapi kehidupan yang sempit, perekonomian yang buruk, kesehatan yang memburuk, dalam keadaan menghadapi problematika kehidupan, maka tidak ada satu orang pun yang mengingat-ingat kematian dalam keadaan dia menghadapi problematika kehidupan, kecuali Allah akan lapangkan dadanya, kecuali Allah akan mudahkan untuknya bersabar. Dia tidak akan mudah menuduh Allah, dia tidak akan mudah bersuudzon kepada Allah, dia akan selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan teguh dan tegar menghadapi problematika kehidupan ini. Karena semua di dalam pikirannya dia mengetahui betapa besar pun permasalahan, semua akan kembali kepada Allah. Semua akan datang ajalnya. Kemudian dari kebaikan banyak-banyak mengingat kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang cerdas, wahai Rasulullah? Perhatikan, mukmin yang cerdas bukanlah mukmin yang bergelar S1, bukanlah yang bergelar S2 dan S3, tetapi mukmin yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum dzikra lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da dzalik. Ulaika aqyas." Mukmin yang cerdas, kata Nabi, mereka adalah mukmin yang banyak-banyak mengingat kematian, sehingga dengan itu dia mengumpulkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kematian. Seorang mukmin mengetahui dunia ini hanyalah sementara. Seorang mukmin mengetahui setelah kematian akan ada kehidupan yang panjang. Setelah kematian akan ada kehidupan yang harus memilih antara dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau bukan di dalam surga, kalau tidak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep berpikirnya seorang mukmin yang cerdas. Jangan seperti orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin." Mereka mengatakan kehidupan dunia kita ini, mati dan hidup itu biasa dan kita tidak mungkin dibangkitkan kembali. Bahkan mereka mengatakan, "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Tidak ada yang menghancurkan dan membinasakan kita kecuali karena zaman, dan kita tidak mungkin dibangkitkan kembali. Itu konsep berpikirnya orang-orang kafir. Tetapi seorang muslim mengetahui dunia ini adalah tempat mengumpulkan bekal. Dia mengetahui akan ada kehidupan setelah kematian yang panjang. Dia mengetahui akan ada fase-fase kehidupan setelah kematian yang harus dilewati. Akan ada namanya timbangan, akan ada namanya catatan kebaikan dan keburukan, akan ada namanya yaumul mahsyar, akan ada namanya sirat, dan itu semua pasti kita lewati. Dan kita tidak mungkin bisa melewatinya kecuali dengan bekal yang cukup.
Kalau bekal kita cukup, kita sampai ke dalam surga Allah. Kalau bekal kita kurang, kita sampai ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah mengingat kematian agar kita dapat mengumpulkan bekal dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Bara Ibnu Azib, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safiril qabr summa baka hatta balla saraya. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW ketika berada di satu pemakaman jenazah, beliau menangis sampai basah janggutnya. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kekasih Allah, Rasulullah yang telah diampuni dosa yang akan datang dan telah lalu, menangis melihat kematian. Lalu kita, orang yang tidak ada jaminan entah ke surga entah ke neraka, orang yang tidak ada legalitas, Nabi Muhammad menangis melihat kematian. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ikhwani, limisli hada fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, maka persiapkanlah bekal untuk kehidupan setelah kematian, yang mana di kehidupan tersebut tidak lagi dapat memberikan manfaat keluarga, anak dan saudara, tidak lagi menjadi tolak ukur jabatan dan harta, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah amal kebajikan-kebaikan yang kita gunakan, yang kita lakukan di dunia ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan tentang satu perkataan dari ulama di abad kelima. Dari ulama yang mana ucapannya ini berhak untuk ditulis oleh tinta emas. Ucapannya ini layak untuk kita renungi. Dari ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, man aktsara dzikran lil maut ukrima bisalatsa. Siapa yang banyak-banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dimudahkan untuknya bertaubat. Bagi siapa yang masih menunda-nunda taubatnya, nantilah saya tinggalkan riba kalau sudah kaya, nantilah saya jaga sholat di masjid kalau sudah pensiun, nantilah saya tinggalkan maksiat kalau sudah begini dan begitu. Banyak-banyak mengingat kematian. Bisa jadi ketika kita melakukan maksiat, malaikat pencabut nyawa sudah ada di atas kepala kita, siap mencabut nyawa kita. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Dengan itu kita akan dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memuliakan dengan qanaatul qalb. Dimudahkan hati ini, dilapangkan dada ini untuk selalu tegar menghadapi segala permasalahan kehidupan ini, untuk selalu sabar, untuk dia tidak selalu berburuk sangka kepada Allah. Dia akan mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mudah mengeluh. Diberikan kelapangan dada dan hati karena dia tahu semua itu akan datang ajalnya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, irda bima qasamallah takun agnan nas. Ridalah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kemudian yang ketiga terakhir, banyak-banyak mengingat kematian. Allah akan muliakan dengan nasyatul fil ibadah. Dia akan diberikan semangat di dalam beribadah. Bagi yang masih malas untuk datang ke masjid sholat berjamaah, masih malas untuk mengerjakan sunnah-sunnah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat kematian. Bagi siapa yang malas bersedekah padahal dia mampu, banyak-banyak mengingat kematian. Bagi yang dia tidak mengerjakan haji padahal dia mampu, banyak-banyak mengingat kematian. Bisa jadi
Ketika ajal sudah menjemput, jangankan dia ingin membaca satu ayat Al-Quran, membaca satu huruf pun dia tidak mampu lagi. Jangankan dia ingin sholat takbiratul ihram pun dia tidak mampu lagi. Jangankan bersedekah 1 sen pun dia tidak mampu lagi. Ketika roh sudah berpisah dari badannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin waqdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا وصلته يا اكرم الاكرمين. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه من فضله يؤتكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.